Presiden Prabowo Subianto menggunakan forum sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York untuk menyerukan penolakan terhadap logika kekuasaan yang menindas, serta mengajak dunia membangun perdamaian, keadilan, dan persatuan umat manusia melalui kerjasama global yang nyata. Di hadapan para kepala negara, kepala pemerintahan, dan delegasi dari hampir seluruh negara di dunia, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya dunia menolak doktrin lama yang kerap dijadikan pembenaran. Pihak kuat bebas bertindak semaunya, sementara pihak lemah harus menerima konsekuensinya. Menurut Presiden Prabowo, PBB berdiri justru mengoreksi ketidakadilan ini agar hukum dan keadilan berlaku merata bagi semua bangsa tanpa kecuali. Presiden Prabowo mengingatkan seluruh umat manusia meskipun berbeda ras, agama, dan kebangsaan tetap bagian dari satu keluarga besar. Ia menyinggung sejarah panjang Indonesia yang pernah mengalami pahitnya penjajahan, kemiskinan, dan diskriminasi. Dari pengalaman itu, Indonesia memahami betul pentingnya solidaritas serta menghargai peran PBB yang sejak awal telah mendukung perjalanan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. We are here first and foremost as fellow human beings, each created equal. My country knows this pain. For centuries, Indonesians lived under colonial domination, oppression, and slavery. We were treated less than dogs in our own homeland. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. Dari latar sejarah ini, Presiden menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung multilateralisme dan perdamaian global. Sebagai bentuk nyata, Indonesia menyatakan kesiapan mengirim hingga 20.000 pasukan penjaga perdamaian ke berbagai wilayah konflik seperti Gaza, Ukraina, Sudan, dan Libya. Selain pengiriman personil, Indonesia juga siap memberikan kontribusi finansial untuk memperkuat misi perdamaian PBB sehingga dunia dapat menyaksikan bukti nyata peran Indonesia dalam menjaga stabilitas global. Tidak berhenti pada isu keamanan, Presiden Prabowo juga memaparkan pencapaian Indonesia dalam ketahanan pangan. Tahun ini produksi beras nasional mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah, menjadikan Indonesia bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mengekspor ke sejumlah negara, termasuk Palestina. Dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia menargetkan diri sebagai salah satu lumbung pangan dunia. Upaya itu ditempuh melalui pertanian yang ramah iklim, modernisasi teknologi pangan, serta rehabilitasi lahan kritis seluas 12 juta hektar. The world's population is growing. Our planet is under strain. Food, energy, and water insecurity haunt many nations. We choose to answer these challenges directly at home and to help abroad wherever we can. This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are confident in a few years' time, Indonesia will be the granary of the world.
Isu lingkungan hidup pun mendapat sorotan khusus. Presiden menyampaikan fakta permukaan laut di pesisir utara Jakarta meningkat hingga 5 cm setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman perubahan iklim bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Pemerintah pun menyiapkan pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 480 km untuk melindungi jutaan penduduk di wilayah pesisir. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menuju emisi nol bersih sebelum tahun 2060, seiring transisi energi menuju sumber daya terbarukan. Pidato Presiden juga menyinggung isu kemanusiaan di Gaza. Ia menyoroti penderitaan jutaan warga sipil yang kini hidup dalam trauma, menghadapi kelaparan, serta ancaman kematian akibat konflik yang tidak kunjung usai. Menurut Presiden, perdamaian dan kemakmuran tidak boleh menjadi hak istimewa segelintir bangsa, melainkan hak seluruh umat manusia yang harus diperjuangkan bersama. Today, still, a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help, are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? They are dying of starvation. Can we remain silent? We must act now. Many speakers have said that. We must stand for a multilateral order where peace, prosperity, and progress are not the privilege of a few, but the right of all. Sebagai penutup, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia pada solusi dua negara sebagai jalan untuk mewujudkan perdamaian sejati antara Palestina dan Israel. Ia mengajak para pemimpin dunia untuk menunjukkan kebijaksanaan dan kerendahan hati dalam melanjutkan perjalanan besar umat manusia menuju dunia yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan. Dari mimbar PBB, Presiden Prabowo mengukuhkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya belajar dari sejarahnya, tetapi juga berperan aktif menghadirkan perdamaian dan pembangunan bagi dunia. Sebuah visi besar untuk masa depan umat manusia.